Ya, Assalamualaikum Mbak Lala. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Apakah ini benar dengan Mbak Lala yang kemarin menghubungi Ibu dari WhatsApp untuk meminta melakukan konseling? Apa benar Mbak Lala? Ya Ibu, benar saya Mbak Lala yang kemarin menghubungi Ibu. Wah, bagaimana nih Mbak Lala kabarnya hari ini? Baik Ibu. Kok lesu jawabnya? Mungkin Mbak Lala belum sarapan ya? Sudah Pak Ibu. Oh, begitu. Tapi kenapa jawabannya Mbak Lala rasanya kurang sinkron nih? Karena ekspresinya Mbak Lala tuh rasanya seperti lesu gitu. Kata saya sebelum memang Pak Ibu, tapi saya merasa ada beberapa hal yang akhir-akhir ini membebani pikiran saya. Begitu. Jadi akhirnya Mbak Lala ingin bertemu dengan Ibu karena alasan ini ya Mbak? Ya Ibu. Baiklah. Sebelum itu, Ibu minta maaf ya kalau pertemuan kali ini harus dilaksanakan secara daring atau virtual. Karena memang keadaannya nggak memungkinkan untuk melakukan tatap muka secara langsung ya Mbak Lala. Ya Ibu, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya Ibu ingin memberitahu sebelum kita melakukan konseling, Ibu memberitahu jika di dalam konseling ini ada asas-asas di dalam konseling, yaitu oh ya, sebelumnya apakah Mbak Lala udah tahu apa saja asas-asas konseling? Belum Ibu, saya belum ada salah. Ya baik, maka akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang dimana di dalam pertemuan ini tentu Mbak Lala perlu terbuka dalam mengungkapkan masalah yang Mbak Lala tuh alami. Jadi Mbak Lala turut berpartisipasi dalam konseling ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi Ibu bisa membantu Mbak Lala untuk keluar dari gangguan yang Mbak Lala alami. Ya Ibu. Baik. Yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Lala tidak perlu takut untuk menceritakan masalah yang Mbak Lala hadapi atau yang Mbak Lala alami, karena cerita Mbak Lala ini tidak akan saya sebar, tetap akan terjaga. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Tentu Mbak Lala dalam melakukan konseling ini tidak ada paksaan kan dari luar untuk melaksanakan konseling ini? Tidak Ibu, ini murni dari keinginan saya sendiri. Karena saya tidak tahu harus diceritakan siapa lagi. Oke, baik kalau begitu. Sebelum Ibu memulai, ada baiknya Mbak Lala mencari tempat atau posisi duduk Mbak Lala, cari yang senyaman mungkin untuk nantinya enak melakukan konseling ini. Dan perlu diingat, Ibu di sini hanya sebagai fasilitator untuk Mbak Lala. Jadi keputusan apapun nantinya tetap ada di tangan Mbak Lala ya. Ya Ibu. Baik. Kita sepakati sebelumnya untuk konseling kali ini akan dilaksanakan 30 sampai 40 menit ke depan ya Mbak. Namun jika membutuhkan waktu yang lebih lama, maka akan kita lakukan konseling selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Ya Ibu. Baik, Ibu ingin tanya nih, apakah Mbak Lala udah siap untuk melakukan konseling kali ini? Ini Ibu, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai. Nah, sebenarnya apa sih persoalan Mbak Lala atau persoalan seperti apa yang sih yang sedang Mbak Lala hadapi, Mbak Lala rasakan sampai Mbak Lala itu harus menghubungi Ibu begitu?
Eh, Kayak gini Bu, jadi saya tuh sedang di tahap seperti berusaha belajar saja, tapi nyatanya tuh saya tuh merasa stres, frustasi, karena saya tuh gak bisa berbuat apa-apa dan saya gak mampu gitu rasanya. Jadinya ini juga berarti saya merasa kesulitan belajar untuk mempersiapkan SBMPTN di waktu mendatang, Bu. Terlebih lagi kan ini lagi di kondisi pandemi COVID-19, Bu. Jadi begitu ya, Mbak. Apa sebenarnya yang membuat Mbak Lala itu merasa kesulitan belajar semenjak pandemi COVID-19 ini? Uh, saya saya merasa sejak pandemi COVID ini tuh Bu, saya merasa bodoh gitu. Ya, nggak seperti teman-teman saya yang lain. Jadi saya tuh susah banget menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terus ini juga berbeda dari waktu sebelum pandemi. Lalu saya juga susah mencerna materi pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Karena ya juga saya lebih suka belajar waktu offline gitu Bu, jadi langsung di dalam kelas tatap muka. Nah, jadi saya kadang berpikir apakah saya ini terlalu bodoh seperti itu ya, sampai-sampai saya nggak bisa memahami materi sama sekali gitu. uh, Padahal dilihat dari teman-teman saya yang lain tuh nggak mampu gitu menerima materi yang diberikan oleh guru dengan baik gitu. Sedangkan saya gini saja nggak mampu gitu. Jadi begitu ya Mbak Lala. Jadi Mbak Lala ini suka merasa Mbak Lala ini bodoh karena susah menerima materi pembelajaran secara daring ya Mbak. Ya Bu, benar seperti itu. Mungkin sebelumnya apakah boleh Ibu tanya nih, apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin membuat Mbak Lala ini tidak bisa menerima materi pembelajaran dari guru secara daring? Uh, ada Bu, tapi saya takut. Wah, kenapa Mbak Lala? Kenapa takut? Mbak Lala itu sebenarnya nggak perlu takut, karena kan di awal konseling tadi, saya sudah mengatakan jika di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan yang dimana hanya Ibu, Mbak Lala, dan Tuhan yang tahu. Jadi Mbak Lala tuh nggak perlu khawatir. Dan apa ya, Mbak Lala itu boleh meluapkan, mengungkapkan apa yang Mbak Lala itu rasakan, apa yang Mbak Lala itu alami. Tapi jika memang Mbak Lala itu takut menyebutkan nama atau siapa, Mbak Lala tidak perlu menyebutkan nama, hanya atau bisa menggunakan inisial, jadi tidak perlu menyebutkan. Begitu. Ya Ibu. Baik. Jadi bagaimana nih Mbak Lala? Apakah saya boleh tahu apa faktor lain tersebut? Mungkin yang membuat Mbak Lala itu nggak bisa menerima pembelajaran secara daring dengan baik. Ya Ibu, ini waktu itu ada teman saya tidak sengaja gitu membaca buku buku Tinder atau buku diary saya, yang mana itu di dalamnya itu seperti tulisan-tulisan saya mengenai jurusan dan PTN yang saya ingin tuju gitu Bu. Nah, setelah itu tuh setelah teman saya baca
di hari tersebut saya dia tuh mengatakan jika saya tuh gak akan bisa masuk itu ke PTN atau jurusan yang saya impikan gitu, dan katanya tuh mimpi saya tuh terlalu tinggi gitu. Apalagi saya kan sama ini pasti gak pernah menjadi juara kelas, juara di kelas gitu. Jadi mungkin katanya itu saya tuh gak akan mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih hebat gitu, juga karena ya memang saya gak pintar, terus tidak pernah jadi juara kelas, apalagi eh, di kondisi pandemi yang seperti ini tuh, yang memang waktu itu rencananya saya tuh ingin melakukan les gitu Bu, di satu tempat untuk SBMPTN, tapi saya urungkan karena juga kendala biaya. Ya teman saya juga ngejek saya itu uh, gara-gara yang saya tidak les itu, katanya itu kan les itu harus mengantapkan materi-materi atau tryout yang nanti akan dilaksanakan gitu Bu. Selain alasan tersebut, kan di tempat les itu seperti diberikan sebuah fasilitas konsultasi gitu terkait pemilihan jurusan dan PTN yang mungkin ingin dituju gitu Bu. Yang ini teman saya menunjuk saya mungkin saya gak akan bisa masuk ke PTN atau jurusan itu. Jadi begitu ya Mbak Lala. Saya bisa memahami dan merasakan apa yang Mbak Lala alami ya, apa yang Mbak Lala rasakan. Sebelumnya, apakah boleh Ibu tahu kapan teman Mbak Lala mengatakan hal seperti itu kepada Mbak Lala? Itu teman saya mengatakan itu waktu pandemi beberapa bulan yang lalu itu gak sampai terlalu lama itu. Begitu. Apakah selain itu, selain ejekan tadi, apakah ada ejekan lainnya yang teman Mbak Lala lontarkan untuk Mbak Lala? Ada Bu, sejak saat itu sejak teman saya itu mengetahui itu dari saya gitu. Jadi dia tidak hanya mengejek saya secara saya dengan dia saja, tapi dia itu juga mengejek saya di depan teman-teman lainnya gitu. Seperti kalau misal saya lewat gitu ya sama teman-teman itu diajak kayak ya wah ada calon mahasiswa di PTNA tuh mau lewat, tapi kan cuman jadi calon saya belum tentu jadi kan itu mereka saya juga sambil ketawa dan lain ya. saya saya nggak tahu sebenarnya itu maksudnya itu hanya bercanda atau bagaimana ya, tapi jujur dari ejekan tersebut saya merasa seperti seorang pecundang gitu Bu, dan saya ya hanya bisa baca aja tadi aja. Begitu ya Mbak Lala. Ya, ya Ibu bisa memahami. Tapi apakah Mbak Lala itu setuju dengan perkataan atau ejekan yang dilontarkan oleh teman-teman jika Mbak Lala itu tidak bisa dan tidak mampu meraih jurusan dan PTN yang Mbak Lala impikan? Ya, saya
enggak setuju Bu, kan ya semua orang berhak gitu punya tujuan yang ingin mereka capai gitu. Nah, begitu pula juga saya gitu. Jadi bukan dia atau teman-teman lainnya saja yang punya tujuan, tapi ya saya juga ingin gitu Bu. Tapi ya makin lama sama yang sering dipikirkan itu juga sering mengusik saya, mengusik pikiran saya Bu. Eh, Mungkin Mbak Lala bisa jelaskan mengusik pikiran seperti apa Mbak Lala? Ya mengusik pikiran tuh saya berpikir, sering berpikir kayak apakah saya salah ya membuat impian tersebut gitu, impian yang terkait dengan jurusan atau PTN yang saya ingin capai gitu waktu nanti setelah lulus SMA ini. Begitu ya Mbak Lala. Baik, bisa Ibu tangkap. Jadi sebenarnya Mbak Lala ini udah punya impian nih terkait jurusan dan PTN yang Mbak Lala tuju nanti setelah lulus SMA kan. Nah, dan namun ada hal yang membuat Mbak Lala ini menjadi overthinking karena ada beberapa teman Mbak Lala yang mengatakan jika Mbak Lala ini tidak bisa, tidak mampu, dan tidak pantas untuk masuk jurusan dan PTN yang Mbak inginkan. Karena Mbak Lala ini bukan termasuk juara kelas dan bahkan tidak pernah juara kelas dan tidak bisa mengikuti les tambahan di luar sekolah karena faktor biaya. Sehingga akhirnya Mbak Lala itu menjadi kurang konsentrasi dalam belajar dan menimbulkan pikiran jika Mbak Lala itu merasa bodoh, tidak seperti teman-teman lainnya, karena tidak bisa menerima materi pembelajaran secara daring dari guru. Benar Mbak Lala? Benar seperti itu. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konseling pendekatan kognitif behavioral terapi yang atau CBT, yang dimana di dalam konseling ini memiliki 3 kunci. Yang pertama itu antecedent, kedua belief, ketiga konsekuen. Pada konseling ini mengaitkan perilaku atau permasalahan yang Mbak Lala hadapi dengan adanya pikiran-pikiran otomatis yang Mbak Lala rasakan. Ibu ingin tanya nih, apakah Ibu boleh dan Mbak Lala bersedia dalam konseling kali ini menggunakan pendekatan CBT ini? Boleh Bu. Baik, sebentar ya. Ibu akan share screen mengenai konseling ini. Apakah sudah terlihat Mbak Lala? Sudah Bu, sudah terlihat. Baik. Nah, di sini sudah ditampilkan kan mengenai pola dalam konseling CBT. Yang pertama itu ada situasi yang bermasalah. Yang kedua, pikiran otomatis negatif. Pikiran otomatis. Yang ketiga, maksud pikiran dari otomatis. Keempat, emosi atau perasaan akibat timbulnya pikiran otomatis. Yang kelima, perilaku yang dilakukan. Nah, berdasarkan dari cerita dari Mbak Lala yang sedang Mbak Lala alami saat ini, masalah yang sedang Mbak Lala alami, apakah Mbak Lala bisa menjelaskan hal tersebut berdasarkan pola-pola yang Ibu tunjukkan ini? Saya coba ya Bu. Baik. Mungkin kalau yang situasi yang bermasalah itu situasinya itu saya waktu saya diejek
ada diremehkan oleh teman-teman saya mengenai ketidakmampuan saya, mengenai saya nggak akan mampu masuk ke PTN atau jurusan yang saya inginkan. Lalu untuk yang pikiran otomatis itu saya berpikir kalau saya merasa bodoh dan maksud dari pikiran otomatis ini saya merasa bodoh karena saya tidak pernah jarak kelas terus dan tidak melakukan les itu les tambahan untuk penguatan materi. Dan untuk emosi akibat pikiran otomatis ini emosi yang saya rasakan itu seperti yang saya kesal atau marah mungkin. Dan untuk perilaku yang akhirnya saya lakukan itu saya merasa akhirnya tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar saya, terus susah untuk mencerna beberapa materi yang diberikan oleh guru. Seperti itu, Bu. Wah, bagus nih udah Mbak Lala. Mbak Lala sudah bisa menganalisa masalah Mbak Lala berdasarkan pola dalam CBT ini. Namun selain itu di dalam konseling CBT ini juga menjelaskan mengenai keyakinan atau core belief. Antara lain yaitu ini. Nah, yang pertama itu ada worthless atau tidak berharga. Jadi Mbak Lala tuh merasa saya tidak berharga, saya merasa tidak pantas, dan lain-lain. Dan yang kedua, mengenai hopeless atau tidak berdaya. Seperti Mbak Lala itu merasa tidak berdaya, seperti seorang pencundang, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, unlovable, yaitu tidak dapat dicintai. Seperti saya itu memang tidak menarik, saya memang tidak diharapkan begitu. Nah, dari core belief yang Ibu tunjukkan ini, apakah Mbak Lala bisa apakah Mbak Lala bisa menunjuk dari masalah yang Mbak Lala alami ini termasuk dalam core belief apa? Mungkin sepertinya yang merasa tidak berdaya itu ya Bu, yang saya tak berdaya. Begitu. Ibu mau tanya nih, kenapa Mbak Lala merasa masalah yang Mbak Lala alami itu termasuk dalam core belief yang hopeless atau tidak berdaya? Kenapa alasannya? Itu alasannya itu karena saya merasa tidak bisa apa-apa atau tidak berdaya dengan respon yang ditunjukkan oleh teman-teman saya kepada saya, dan saya itu ya menelan begitu saja tanpa bisa berbuat apa-apa, yang akhirnya itu memunculkan pikiran negatif pada diri saya, seperti saya tidak tak berdaya atau saya kecil. Begitu. Baik, Ibu izin top share screen dulu ya, Mbak Lala. Nah,
tadi kan Mbak Lala udah menunjukkan nih masalah berdasarkan pola-pola dari pola dalam CBT dan core belief, yaitu Mbak Lala termasuk core belief hopeless. Nah, kan Mbak Lala sudah paham kan? Lalu, apa yang seharusnya Mbak Lala lakukan nih setelah Mbak Lala sudah mengerti apa yang sebenarnya Mbak Lala tuh alami? Gitu. Itu dia mungkin akhirnya saya nggak rendah diri gitu, terus eh, dan percaya percaya akan potensi yang dimiliki itu. Setiap orang pasti memiliki potensi, terus eh, potensinya itu ya pasti masing-masing orang tuh ya berbeda gitu. Dan saya juga mungkin lebih yakin bisa meraih PTN atau jurusannya saya impikan, terlepas ya dari omongan-omongan yang dikatakan oleh orang lain gitu. Baik itu seperti saya tidak tidak apa tidak menjadi jarak kelas, terus ataupun tidak mengikuti les tambahan, itu mungkin tidak usah didengarkan. Jadi ya saya mungkin punya harus fokus, perlu fokus bagaimana mungkin cara saya untuk meraih PTN atau jurusan yang saya inginkan itu, dan mungkin bisa jadi ejekan atau kalimat remes yang dilontarkan teman-teman pada saya itu bisa dijadikan seperti motivasi saya. Itu mungkin itu. Wah, bagus nih. Mbak Lala udah ada kemajuan. Nah, setelah apa yang Mbak Lala katakan barusan, gimana nih? Apakah Mbak Lala itu merasa ada perubahan mengenai pikiran Mbak Lala di saat di awal tadi sampai detik ini Mbak Lala? Apakah ada yang berbeda? Perbedaannya tuh awalnya itu kan mungkin saya lebih rendah diri atau tidak percaya diri, terus merasa diri saya bodoh dan ya hal-hal negatif lainnya. Tapi mungkin saat ini saya sudah mulai menyadari kalau omongan yang dilontarin teman-teman tuh eh, memang bisa sih mempengaruhi pikiran saya, sehingga itu bisa mengganggu aktivitas saya. Dan juga apa ya, menjadikan ya saya kurang percaya diri gitu. Tapi di lain hal itu sebenarnya mungkin omongan-omongan itu bisa membagikan semangat atau motivasi saya lebih besar lagi. Wah, benar sekali Mbak Lala. Saya juga melihat ini Mbak Lala itu sebenarnya orangnya gampang menerima pemahaman dari orang lain dan sepertinya termasuk orang yang gigih ya Mbak Lala. Jadi saya yakin Mbak Lala ini sebenarnya bisa meraih jurusan dan PTN yang Mbak Lala itu impikan setelah lulus SMA nanti. Jadi jadikan ejekan itu sebagai dorongan untuk Mbak Lala. Jangan menjadi down, jadi harus menjadi dorongan untuk Mbak Lala lebih semangat lagi dan lebih baik lagi ya Mbak Lala. Bagaimana Mbak Lala? Maaf Ibu, tapi agak terputus. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana?
Oh, Mungkin bisa diulangi. oh iya baik. Jadi sebenarnya Mbak Lala itu, saya yakin Mbak Lala itu merupakan orang yang gigih karena saya lihat Mbak Lala itu orangnya gampang menerima pemahaman dari orang lain. Jadi menerima materi sebenarnya gampang menurut saya untuk Mbak Lala. Dan jadi saya tuh yakin sebenarnya Mbak Lala itu bisa meraih jurusan dan PTN impian Mbak Lala. Jadi jadikan ejekan dari teman-teman Mbak Lala itu sebagai motivasi untuk mendorong Mbak Lala lebih baik lagi ya Mbak. Ibu. Baik, untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang Mbak Lala alami, Ibu ingin ngasih penugasan nih untuk sesi konseling selanjutnya. Karena Ibu perlu melihat nih perkembangan Mbak Lala lebih lanjut. Nah, penugasan ini mengenai menonton sebuah video pendek. Nanti Ibu akan kirimkan ya melalui WhatsApp dan Ibu juga akan mengirimkan lembaran refleksi setelah Mbak Lala menonton video tersebut. Apakah Mbak Lala bisa dan bersedia? Ibu bisa. Nah, baik. Nah, saya bisa merangkum nih dari sesi konseling kali ini terkait faktor penyebab yang Mbak Lala alami dan tujuan yang akan kita capai. Nah, saya ingin sedikit menyinggung terkait sesi konseling selanjutnya, yaitu untuk membahas tadi hasil lembar refleksi yang Mbak Lala kerjakan, juga akan mencari bersama mengenai solusi dan pemecahan masalah dari Mbak Lala yang alami. Oke? Ya, Ibu. Kita bikin kesepakatan ya untuk sesi konseling selanjutnya kita adakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober ya Mbak Lala. Apakah Mbak Lala bisa? Ya, Ibu. Bisa. Baik, alhamdulillah kalau bisa. Nah, bisa Ibu simpulkan dari sesi konseling kali ini jika Mbak Lala itu sebenarnya itu sudah memiliki impian terkait jurusan dan PTN Mbak Lala yang ingin Mbak Lala tuju setelah lulus nanti. Namun karena ada beberapa hal yang membuat Mbak Lala menjadi overthinking, yaitu ada teman Mbak Lala yang mengatakan bila Mbak Lala itu nggak mampu, nggak bisa dan nggak pantas untuk masuk ke jurusan dan PTN yang Mbak Lala inginkan. Karena Mbak Lala itu bukan dan bahkan tidak pernah juara kelas dan tidak mengikuti les tambahan di luar sekolah. Hingga akhirnya itu yang membuat Mbak Lala itu konsentrasinya menurun dan kurang baik dan menimbulkan pikiran jika Mbak Lala itu merasa bodoh, tidak seperti kawan-kawan lainnya karena Mbak Lala tidak bisa menerima materi pembelajaran secara daring, baik dari guru. Nah, akhirnya saat ini Mbak Lala itu sudah mulai menyadari pikiran otomatis, khususnya pikiran otomatis yang negatif, hingga akhirnya tadi saya sudah melihat jika Mbak Lala itu sudah mulai mencoba dan sedikit bisa mengalihkan pikiran otomatis negatif tersebut. Ya Mbak Lala? Ya, Ibu. Oke. Sebelum Ibu benar-benar tutup sesi konseling kali ini, apakah ada yang ingin Mbak Lala tanyakan? Sepertinya sudah ada, Ibu. Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu tutup sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya Mbak Lala. Ya, Ibu. Terima kasih. Ibu juga jangan sampai lupa jaga kesehatan. Baik, Ibu izin N ya.